Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang beranggapan bahwa manajemen hanya digunakan oleh perusahaan besar atau organisasi formal. Padahal, tanpa disadari, setiap orang sebenarnya telah menerapkan manajemen dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Saat kita menyusun jadwal belajar, mengatur pengeluaran bulanan, merencanakan liburan, atau bekerja sama dalam sebuah kelompok. Pada saat itulah, kita sedang menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Oleh karena itu, pemahaman mengenai manajemen sangat penting karena dapat membantu seseorang mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Secara sederhana, manajemen adalah proses mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Sumber daya tersebut dapat berupa manusia, waktu, uang, tenaga, metode kerja, maupun sarana yang dimiliki. Dalam ilmu manajemen, terdapat 4 fungsi utama yang dikenal dengan istilah POAC, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pengarahan, dan controlling atau pengawasan. Keempat fungsi tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu proses yang berkesinambungan. Mari kita bahas satu persatu. Fungsi pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses manajemen. Pada tahap ini, seseorang menentukan tujuan yang ingin dicapai dan menyusun berbagai langkah untuk mewujudkan tujuan tersebut. Melalui perencanaan, seseorang dapat mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan pekerjaan dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, serta sumber daya apa saja yang diperlukan. Perencanaan yang baik akan membantu seseorang bekerja secara lebih terarah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang ingin memperoleh indeks prestasi yang tinggi perlu membuat jadwal belajar yang teratur. Ia harus menentukan mata kuliah yang menjadi prioritas, membagi waktu antara belajar dan kegiatan lainnya, serta menetapkan target yang ingin dicapai. Begitu pula seseorang yang ingin menabung untuk membeli kendaraan atau mempersiapkan biaya pendidikan perlu membuat perencanaan keuangan agar tujuan tersebut dapat tercapai sesuai harapan. Dalam kehidupan sehari-hari, perencanaan juga terlihat ketika seseorang membuat daftar kebutuhan sebelum berbelanja. Dengan adanya daftar tersebut, pengeluaran menjadi lebih terkontrol dan risiko membeli barang yang tidak diperlukan dapat dikurangi. Tanpa adanya perencanaan yang baik, berbagai kegiatan dapat berjalan tanpa arah yang jelas, sehingga tujuan yang ingin dicapai menjadi sulit diwujudkan. Fungsi kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Setelah tujuan dan rencana ditentukan, langkah berikutnya adalah mengatur seluruh sumber daya yang tersedia agar dapat digunakan secara optimal. Pengorganisasian berarti membagi tugas, menentukan tanggung jawab, serta mengatur hubungan kerja antara individu yang terlibat dalam suatu kegiatan. Tujuan pengorganisasian adalah agar setiap orang mengetahui tugasnya masing-masing dan dapat bekerja secara terkoordinasi. Sebagai contoh, ketika sebuah kelas akan mengadakan acara perpisahan, diperlukan pembagian tugas yang jelas. Ada yang bertugas mengurus konsumsi, ada yang menangani dekorasi, ada yang bertanggung jawab terhadap dokumentasi, dan ada pula yang mengatur jalannya acara. Dengan adanya pembagian tugas tersebut, seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan tidak membebani satu orang saja. Dalam lingkungan keluarga, pengorganisasian juga dapat dilakukan melalui pembagian tugas rumah tangga kepada setiap anggota keluarga. Ada yang bertugas membersihkan rumah, mencuci kendaraan, atau membantu menyiapkan makanan. Pembagian tugas tersebut akan menciptakan kerjasama yang baik, serta meningkatkan rasa tanggung jawab pada setiap anggota keluarga. Pengorganisasian yang baik juga membantu menghindari terjadinya kebingungan dan konflik, karena setiap orang telah mengetahui perannya masing-masing. Fungsi ketiga adalah pengarahan atau actuating. Pengarahan merupakan proses membimbing, menggerakkan, serta memotivasi orang lain agar dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai tujuan yang telah ditetapkan pada tahap ini. Kemampuan komunikasi dan kepemimpinan sangat diperlukan. Sebagai contoh,
Seorang ketua kelompok tidak hanya bertugas membagi pekerjaan kepada anggota kelompoknya, tetapi juga harus mampu menjaga semangat kerjasama, memberikan motivasi, serta membantu anggota yang mengalami kesulitan. Dalam lingkungan keluarga, orang tua juga melaksanakan fungsi pengarahan. Orang tua memberikan nasihat, mendidik anak-anak, serta membimbing mereka agar memiliki kebiasaan yang baik dan bertanggung jawab. Pengarahan yang baik akan menciptakan hubungan yang harmonis dan meningkatkan semangat dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, komunikasi yang efektif juga merupakan bagian penting dari fungsi pengarahan. Dengan komunikasi yang baik, informasi dapat disampaikan dengan jelas sehingga mengurangi kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas. Fungsi keempat adalah pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan proses memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui pengawasan, kita dapat mengetahui apakah tujuan yang diinginkan telah tercapai atau masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Sebagai contoh, seorang mahasiswa akan mengevaluasi hasil ujian yang diperolehnya. Jika hasil tersebut belum sesuai dengan target yang diharapkan, maka ia dapat memperbaiki metode belajar pada kesempatan berikutnya. Dalam kehidupan sehari-hari, pengawasan juga dilakukan ketika seseorang memeriksa pengeluaran bulanan. Jika ternyata pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, maka diperlukan evaluasi agar keuangan tetap terkendali. Pengawasan bukan bertujuan untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai sarana untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas hasil yang dicapai. Melalui pengawasan, seseorang dapat mengetahui apakah langkah yang diambil sudah tepat atau masih memerlukan penyesuaian. Keempat, fungsi manajemen tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Perencanaan menentukan tujuan yang ingin dicapai. Pengorganisasian mengatur sumber daya yang tersedia. Pengarahan menggerakkan orang-orang yang terlibat agar bekerja dengan baik. Sedangkan pengawasan memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana. Apabila salah satu fungsi tidak berjalan dengan baik, maka tujuan yang telah ditetapkan akan sulit tercapai secara optimal. Penerapan fungsi manajemen sebenarnya dapat ditemukan di berbagai bidang kehidupan dalam pendidikan. Fungsi manajemen membantu siswa dan mahasiswa mengatur waktu belajar serta menyelesaikan tugas dengan lebih efektif. Dalam keluarga, fungsi manajemen membantu mengatur keuangan rumah tangga, membagi tanggung jawab, serta menciptakan hubungan yang harmonis. Dalam organisasi masyarakat, fungsi manajemen digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan sosial, mengatur anggota, serta mengevaluasi hasil pelaksanaan program. Bahkan dalam kehidupan pribadi, kemampuan manajemen sangat diperlukan untuk membantu seseorang menentukan prioritas dan mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Dengan kemampuan manajemen yang baik, seseorang dapat menjadi lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, serta lebih mampu memanfaatkan waktu dan sumber daya secara optimal. Sebagai kesimpulan, fungsi manajemen terdiri atas 4 bagian utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Keempat fungsi tersebut memiliki peranan penting dalam berbagai aktivitas manusia dan saling mendukung satu sama lain. Dengan memahami dan menerapkan fungsi manajemen secara tepat, berbagai kegiatan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan hasil yang maksimal. Demikian pembahasan mengenai fungsi manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman bahwa manajemen merupakan keterampilan yang sangat penting bagi setiap orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.